Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas topik tentang instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebelum itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah adalah pertama, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan program berdasarkan perencanaan hutan lestari, mampu menulis rencana pengembangan dan pelaporannya, menguasai teori dan prinsip pengelolaan hutan lestari, dan mampu merencanakan pengembangan perencanaan hutan jika diperoleh hutan yang atau latar belakang dari mata kuliah ini atau topik ini adalah kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama ini didominasi oleh hasil tambang ya. Jadi hasil tambang itu adalah fossil fuel atau bahan baku dari minyak bumi dan batu bara. Kemudian 25% pendapatan nasional GDP berasal dari pengelolaan sumber daya alam. Nah, disinilah kita bisa melihat ada pertanian, kehutanan, pertambangan, dan energi serta perikanan. Jadi penyumbang terbesar itu adalah salah satunya kehutanan. Kemudian sebagian besar tenaga kerja masih tergantung pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi banyak orang yang eh, pekerjaannya itu adalah mengelola sumber daya alam. Ya. Ada petani hutan, dan seterusnya yang sangat tergantung kehidupannya dengan kondisi sumber daya alam yang ada. Dan pembangunan yang tidak perlu telah mengurangi daya dukung dan daya tampung, serta mengurangi ketersediaan sumber daya alam, tingkat degradasi dan deforestasi tadi mencapai 1,1 juta hektar atau 1,6 juta hektar, dan itu juga tentu akan menyebabkan banyak kerusakan-kerusakan alam yang menyebabkan sumber daya alam itu tidak bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Dan jumlah penduduk ini karena data 2012 230 juta, kalau sekarang sudah 265 juta ya, dengan tingkat pertambahan penduduk 1,2% gitu. Nah, secara grafis bisa dilihat di sini bahwa pembangunan itu biasanya secara umum adalah mengurangi cadangan sumber daya alam. Seperti contohnya kalau kita membangun katakanlah misalnya jalan tol. Membangun jalan tol misalnya dari yang paling dekat dengan kita misalnya dari Bakauni sampai Bandar Jaya. Itu jaraknya 145 km. Nah, lahan yang harus dibebaskan itu 50 meter kali 145 km, berapa hektar itu. Nah, di situ ada sumber daya alam, ada sawah, ada pemukiman, ada ladang, ada kebun yang berubah fungsi. Tadinya mungkin ada hutan rakyat atau tanaman perkebunan menjadi jalan tol gitu ya. Nah, tentunya itu kalau dari sisi pandangan sumber daya alam itu terjadi kerusakan. Maka di dalam pembangunan ada dua sisi, ada sisi yang menguntungkan atau menyenangkan, desirable, ada undesirable. Undesirable itu limbahnya. Tapi kalau jalan tol ya nanti ada aspek dampak negatifnya apa? Dampak positifnya misalnya dulu dari Bakau ke Bandar Lampung bisa 2 jam, sekarang 1 jam misalnya udah nyampe. Gitu. Kemudian karena tadi menyebabkan perubahan fungsi dari hutan rakyat katakanlah atau perkebunan menjadi jalan, mengurangi jasa lingkungan. Kalau hutan rakyat, karet misalnya, itu kan menghasilkan oksigen dan mengurangi pencemaran. Nah, kalau sudah tidak lagi berkurang, itu kita hitung kurang lebih ada mungkin 50, bukan lebih ya. Jadi 50 meter kali 145 ribu. Berapa itu? Jadi kalau kali 50 ribu ya kurang lebih ada 70 ribu, 77 ribu hektar itu ya kalau kita total. Desa lingkungannya akan hilang. Kemudian menurunkan kesejahteraan masyarakat. Tapi di lain sisi ada juga masyarakat yang diuntungkan. Misalnya dia mendapat ganti rugi, mendapat ganti untung sekarang istilahnya ya. Jadi dulu lahannya tidak pernah ditanami, kemudian ditabrak oleh jalan tol, dibayar dengan harga mahal, dia bisa beli. Tapi ada juga yang secara sosial terpisah. Tadinya kalau saya sholat di masjid sebelah jalan sebelum ada jalan tol itu bisa ke situ. Sekarang ada jalan tol tidak bisa lagi ke situ misalnya. Jadi ada kekerabatan yang terputus, itu juga kerusakan atau pencemaran ini secara sosial. Kalau secara fisik ya tentu ada pencemaran udara dan seterusnya.
Kemudian yang lainnya kalau dari sisi yang positif ada peningkatan perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Tentunya ini yang akan dipertimbangkan, selalu akan muncul ya. Ada yang diinginkan, tentunya produk dari pembangunan, ada yang tidak diinginkan. Ini bisa disebut sebagai pencemaran atau dampak negatif. Itulah yang terjadi secara umum dalam konsep pembangunan dan kesejahteraan. Jadi ada dua sisi. Kalau satu sisi meningkatkan kesejahteraan, tentunya ada sisi lain yang masyarakat yang akan turun pendapatannya. Tadi misalnya, atau turun kesejahteraannya, atau turun kenyamanannya. Tapi ada sisi lain yang meningkat kenyamanannya. Dulu kita akan menempuh perjalanan dari Bako sampai Banda Jaya mungkin 4 jam, sekarang 2 jam sudah sampai misalnya. Jadi ada orang yang diuntungkan, ada orang yang dirugikan gitu ya. Nah, mana pertimbangan diuntungkan-dirugikan itu yang paling baik, itulah nanti akan dijadikan keputusan untuk menentukan bahwa oh ini layak dibangun. Oh ini tidak layak dibangun karena lebih banyak dampak negatif atau pencemaran yang ditimbulkan kalau akan dibangun di situ misalnya seperti itu. Nah itulah kira-kira konsep dari pembangunan dan kesejahteraan. Jadi ada sisi yang positif, tentunya ada sisi yang negatif. Kemudian bagaimana konsekuensi dari objek lingkungan yang dikelola. Jadi kalau misalnya milik umum, ya masyarakat acuh tak acuh, misalnya sungai. Siapa yang akan memperhatikan kualitas air sungai? Tidak ada, karena itu dianggap milik umum. Kemudian eksternalitas, kalau ada sampah di sungai ya siapa yang mau ngambil? Kalau sungai alam ya bukan saluran irigasi ya, tentu akan beda kalau saluran. Kemudian priceless, jadi eksploitasi berlebihan. Jadi seolah-olah itu adalah barang milik umum yang tidak ada harganya dan boleh kita eksploitasi secara tidak terbatas. Nah, untuk itu maka ada namanya kebijakan. Termasuk dalam ini adalah hutan. Hutan itu dulu dianggap milik umum gitu ya, tidak ada yang memiliki gitu ya. Sehingga kalau terjadi kerusakan ya masa bodoh gitu ya, atau acuh tak acuh. Sehingga nanti perlu instrumen-instrumen dalam pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup, dalam hal ini juga di dalamnya ada hutanan, kemudian perlunya internalisasi eksternalitas ya. Internalisasi eksternalitas itu adalah biaya pengolahan pencemaran atau biaya pengolahan lingkungan itu dimasukkan di dalam biaya produksi. Jadi contohnya misalnya tadi eh, kalau kita misalnya membuat pabrik, kalau di Lampung tapioka katakanlah misalnya. Pabrik tapioka itu 1 ton singkong itu butuh 3 meter kubik air. Padahal air itu kan tidak kita jadikan produksi. Produksinya kan tepung tapioka. Jadi kalau 1 ton tuh hasilnya karena dia seperlimanya kurang lebih 200 kilogram. Nah limbahnya kan berarti 3 meter kubik ditambah 800 kilogram limbah padat. Berapa itu? Kalau satu hari pabrik itu ada produksi 300 ton, berapa limbah yang dikelola? Itulah yang kita sebut sebagai eksternalitas. Tetapi kalau limbah ini supaya tidak mencemari harus diolah. Dimasukkanlah dulu dalam kolam penampungan per 1, kolam penampungan kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-6, sehingga pada saat sampai ke-6 ini, baku mutunya itu sudah sesuai dengan baku mutu lingkungan, sehingga bisa kita lepas ke sungai. Tetapi untuk mengelola supaya turun baku mutunya dari yang mencemari menjadi layak untuk dibuang itu kan butuh biaya. Nah, biayanya itu dimasukkan dalam biaya produksi. Yang tadinya misalnya 1 kilo tepung tapioka itu 10.000, ya dijual 11.000 karena yang 1.000 adalah untuk biaya pengelolaan lingkungan. Itu yang kita sebut sebagai internalisasi eksternalitas. Jadi mengolah tapioka itu ada eksternalitasnya, ada kerugian yang dilepaskan ke alam. Nah, supaya kerugian ke alam itu tidak banyak, diminimalisir dengan diolah limbahnya. Limbah padat, limbah cairnya kita olah sehingga layak untuk dibuang ke perairan umum, badan air ya, seperti sungai. Kemudian penerapan prinsip pencemar harus membayar, ini juga penting. Kenapa penting? Karena banyak industri yang menganggap sungai itu adalah saluran pembuangan limbah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Apalagi kalau misalnya di sungai itu ada kegiatan perikanan oleh masyarakat untuk mancing, untuk memelihara ikan, keramba dan seterusnya. Nah, tentu kalau terjadi pencemaran, perusahaan itu akan menanggung akibatnya ya. Apakah mengganti rugi, apakah melakukan restocking dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kondisi yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kalau barang milik umum seolah-olah itu tidak akan ada yang bertanggung jawab siapa yang mengelola. Seperti sekarang misalnya oksigen, kita masih gratis gitu ya. Kemarin pada saat pandemi COVID meningkat tinggi, orang cari oksigen kemana-mana ya. Sampai
tukang las diminta oksigennya. Padahal sebenarnya tidak sama oksigen untuk tukang las dengan oksigen untuk, medis gitu ya. Tapi sama-sama oksigen katanya bisa diolah dan lain sebagainya. Padahal oksigen itu sementara ini masih gratis. Jadi tidak ada orang yang peduli, pohon ditebang ya terserahlah, bukan pohon saya katanya. Terserah. Padahal itu sebenarnya penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Itu yang harus diubah ya, pandangan itu bahwa barang itu memang milik umum ya atau public goods ya. Jadi tapi tetap harus mendapat perhatian. Tentunya yang paling banyak berperan harusnya pemerintah membuat regulasi, misalnya setiap perumahan baru diwajibkan untuk menanam pohon, misalnya satu rumah minimal satu, membuat penampungan air hujan dan seterusnya sehingga pada saat hujan tidak semua air terbuang ke saluran dan seterusnya sehingga nanti pada saat musim kemarau akan tersedia air untuk kebutuhan diri misalnya. Dan ada pohon berarti ada oksigen, itu salah satu yang paling penting. Kemudian secara umum di Indonesia ada 3 baterainya low nih. Baterainya low. Jadi secara umum instrumen kebijakan lingkungan itu ada 3. Pertama adalah command control, biaya penegakan yang tinggi karena itu seperti ancaman ya, kalau Anda melanggar kena sanksi. Tapi kan harus ada diawasi gitu ya, sehingga kemudian ada insentif ekonomi. Jadi pilihan terbaik ini insentif karena menggunakan mekanisme pasar dalam menciptakan insentif. Jadi kemudian yang ketiga adalah informasi rekognisi insentif atau voluntary instrument. Ini adalah tergantung kesediaan membutuhkan waktu. Jadi misalnya begini, ini misalnya perusahaan asing katakanlah ya, misalnya kalau di Lampung ada minuman botol yang terkenal Coca-Cola ya, itu kan perusahaan asing ya dari Amerika. Nah, dia secara voluntary, secara sukarela setiap tahun mengadakan penanaman pohon. Jadi nanti karena dia promosikan bahwa perusahaan saya ini setiap tahun menanam 1.000 pohon, melibatkan pemuda, anak SD, SMP, SMA, karena itu konsumsi paling besar minuman itu adalah usia muda, maka perusahaan itu berpromosi bahwa dia di satu sisi dia menghasilkan produk yang disuai muda, di sisi lain juga dia melindungi lingkungan dengan argumen adalah menanam 1.000 pohon per tahun. Ini adalah insentif gitu ya. Kemudian yang insentif ekonomi itu bisa saja ya. Jadi seperti tadi perusahaan semen misalnya ya, itu dari Holcim ya, dari Swiss itu tidak mau dia bekerja di lingkungan atau yang terkena kawasan lindung atau hutan lindung, dia tidak mau, tidak bersedia. Dengan alasan bahwa kalau saya bekerja di kawasan lindung tentu akan menyebabkan kerusakan ekologis. Itu juga akan mendapat insentif ekonomi, artinya dengan cara memperbaiki itu atau menonjolkan bahwa mereka promosi melakukan kegiatan di luar kawasan lindung, menanam pohon dan seterusnya, maka dia akan mendapat insentif secara ekonomi. Jadi perusahaannya itu akan mendapat apa ya, nilai positif dalam hal pengelolaan lingkungan. Tapi kalau yang command and control ini agak sulit. Jadi kalau Anda melanggar, Anda didenda. Tapi buktinya melanggar apa? Kan harus ada pengawas. Apakah kita sanggup misalnya mengawasi kalau di Lampung ada 80 pabrik tapioka yang membuang limbahnya ke sungai setiap hari kita pelototin misalnya di pinggir. Nggak mungkin gitu kan. Sehingga nanti command and control ini biayanya tinggi dan tidak mudah untuk dilaksanakan. Yang paling mudah adalah insentif tadi. Kalau Anda membuang limbah di bawah baku mutu, Anda dapat misalnya pengurangan pajak, itu insentif ekonomi. Nah, kalau itu akan dilakukan, mungkin akan banyak yang mau melakukan itu. Jadi mereka membuktikan bahwa limbah yang dibuang ke sungai itu misalnya 20% di bawah ambang batas gitu ya. Itu nanti peringanan pajaknya ya sebesar itu, misalnya 20%. Itu nanti akan lebih berhasil daripada tadi dengan ancaman. Kalau dengan ancaman mereka nanti sembunyi-sembunyi membuang limbah yang pada akibatnya akan merugikan kepada kualitas lingkungan. Kemudian tipologi instrumen ekonomi ada 3, ada revenue generating, ada revenue providing, dan ada non-revenue. Kalau yang revenue generating adalah adanya pajak. Jadi kalau kita menggunakan, misalnya ini, perusahaan yang mengambil air dari air tanah itu terkena pajak. Kemudian ada retribusi, misalnya kita masuk Taman Nasional
untuk melihat itu dapat kena retribusi. Tadi ya jadi revenue generating ya. Jadi eh, peningkatan pendapatan lah ya. Dari sisi pendapatan ya. Kemudian biaya masuk untuk tiket masuk ke tempat wisata dan pembayaran. Kemudian ada yang revenue providing ya, membangun penyedia pendapatan gitu ya. Pengurangan pajak, hibah penelitian, tapi ini tidak meningkatkan pendapatan ya. Dari sisi pemerintah ya, ini dari sisi pemerintah. Pendanaan lingkungan dan seterusnya. Jadi pengurangan pajak seperti tadi, kalau ada perusahaan yang mampu membuang limbah kurang dari standar atau lebih rendah dari standar, maka dia pajaknya akan dikurangi. Itu kan bukan pendapatan pemerintah, tapi kalau kita masuk ke kawasan wisata, kita membayar retribusi, itu pendapatan pemerintah gitu ya. PNBP ya, pendapatan negara bukan pajak misalnya. Kemudian ada yang sifatnya non revenue, ya ini deposit refund, ini misalnya dana reboisasi, dana reklamasi itu nantinya akan dikembalikan, jadi bukan pendapatan negara ini ya, dari sisi pendapatan negara ya. Kemudian eco labeling, liability insurance ya, asuransi, jaminan reklamasi, kompetisi dan seterusnya, ini bukan pendapatan, tapi uang ini masuk ke negara, jadi jaminan ya. Jadi kalau misalnya saya punya HPH 40.000 hektar, saya harus deposit misalnya 40 miliar untuk jaminan reboisasi. Atau saya punya tambang harus mengeluarkan jaminan reklamasi dan seterusnya. Nah, nanti uang itu akan dikembalikan oleh negara pada saat penambangan atau apa itu selesai berproduksi untuk kegiatan rehabilitasi. Jadi ini bukan pendapatan, yang ini adalah pendapatan, pajak, retribusi, biaya masuk, kemudian ini adalah pengurangan sebenarnya ya, revenue providing, mengurangi pajak dan seterusnya, bukan pendapatan, dan ini juga bukan pendapatan. Ini adalah tipologi instrumen ekonomi yang dimiliki oleh negara kita gitu ya. Kemudian Undang-Undang 32 2009 tentang PPLA, Pengelindungan dan Pelindungan Hidup, ini juga ada namanya instrumen ekonomi yang tujuannya adalah mengurangi kerusakan sumber daya alam, termasuk di dalamnya adalah sumber daya hutan gitu ya. Ini ada perencanaan, inventarisasi sumber daya alam, ecoregion, daya dukung, daya tampung, kemudian pemanfaatan ada keberlanjutan proses dan seterusnya, ada pengendalian, pencegahan, pemulihan, konservasi sumber daya alam dan seterusnya. Ini semuanya adalah bertujuan untuk mengurangi kerusakan sumber daya alam, termasuk di dalamnya sumber daya hutan. Di dalamnya ada aturan-aturan yang mengatur itu, misalnya ada kajian lingkungan hidup strategis, KLHS, ada undang-undang tata ruang, ada baku mutu, kritika kerusakan lingkungan hidup, ada dokumen lingkungan, dan ada instrumen ekonomi. Nah, disitulah nanti akan berperan tadi, apakah misalnya memberikan keringanan pajak, atau misalnya harus menyiapkan dana jaminan tadi ya, itu termasuk instrumen ekonomi ya. Kemudian ada pengawasan, pelindungan dan di dalam pengelolaan hutan juga seperti ini gitu ya. Itulah yang penting dari instrumen ekonomi itu digunakan untuk mengendalikan kerusakan. Jangan sampai terlalu cepat gitu ya. Terlalu cepat rusak atau terlalu cepat dieksploitasi. Jadi di satu sisi boleh dieksploitasi tapi ada rehabilitasi. Ada perencanaan pemantauan, ada pengendalian, ada pemeliharaan, dan ada pengawasan. Yang terakhir adalah penegakan. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Jadi instrumen itulah nanti akan mengurangi degradasi sumber daya alam, dan di dalamnya ada degradasi sumber daya hutan. Kemudian instrumen ekonomi lingkungan secara definisi adalah instrumen yang mempengaruhi estimasi biaya dan manfaat dari alternatif penanggulangan pencemaran yang terbuka bagi para pelaku ekonomi. Jadi semua dampak negatif itu sudah kita uangkan. Kita uangkan dalam arti untuk mengurangi dampak negatifnya itu biayanya berapa, itu sudah dimasukkan, itu disebut instrumen ekonomi. Jadi instrumen yang digunakan untuk mendorong perubahan perilaku perusahaan yang mencemari lingkungan untuk mengurangi limbah yang dibuang ke lingkungan melalui mekanisme penetapan biaya. Jadi itu yang paling penting. Jadi tadi saya sebutkan misalnya tapioka itu kalau tidak mengolah limbah, biaya produksinya 10.000. Tapi kalau pengolahan limbah dimasukkan karena kewajiban dari pemerintah, maka pengolahan limbahnya itu per kilogram itu Rp1.000. Jadi harga jualnya tapioka itu 11.000 karena 1.000 adalah biaya pengolahan limbah untuk per unit, misalnya katakanlah 1 kilogram. Nah, itu yang dimaksud sebagai instrumen ekonomi untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dan juga untuk kawasan hutan seperti itu gitu ya. Ini dalam Undang-Undang 32 jelas-jelas ini perencanaan pembangunan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan, insentif dan disinsentif, pengadaan barang dan jasa, pengadaan sistem kelembagaan keuangan dan seterusnya. Ini semua tujuannya adalah untuk tadi mengerem kerusakan sumber daya alam. Ini ada kerusakan sumber daya hutan ya, rem itu.
Kalau instrumen ekonomi di sini di dalam undang-undang disebut adalah perencanaan pembangunan upaya internalisasi aspek. Jadi sudah saya sebut tadi di depan ya. Jadi internalisasi eksternalitas. Jadi memasukkan biaya pengelolaan di dalam biaya produksi. Kemudian ada insentif, misalnya merupakan upaya pemberian dorongan atau daya tarik secara moneter pada orang masyarakat dalam kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas lingkungan. Misalnya pemberian pinjaman bunga yang lebih rendah dan lain sebagainya. Kemudian insentifnya adalah misalnya pengenaan denda. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang mencemari lingkungan, maka dia harus dikenakan denda. Insentifnya ya tadi pemberian pengurangan pajak dan seterusnya. Kemudian ada neraca sumber daya alam dan lingkungan, ada PDB, produk domestik bruto, dan lain sebagainya. Kemudian pembayaran jasa lingkungan. Terus ini definisi nanti dilihat di Undang-Undang 32 ya, jangan di sini satu persatu. Saya kira cukup detail ini ya di Undang-Undang 32, instrumen ekonominya itu sudah termasuk di dalamnya ada eco-label. Eco-label ini kan di kehutanan ya, produk-produk kehutanan. Kemudian bagaimana pengembangannya? Ini yang harus saya perlihatkan bahwa ada penerapan, ada pengembangan. Jadi bagaimana penerapan instrumen ekonomi di pasal 42 Undang-Undang 32? Ini ada di perencanaan ada namanya PDRB atau imbal jasa antar daerah, ada pendanaan dana jaminan pemulihan untuk sektor pertambangan dan kehutanan ya tentunya. Ada insentif, ada disinsentif. Jadi apa sih yang harus direncanakan? Pengembangannya apa? Jadi misalnya di Lampung ada tambang batu bara, misalnya ya. Kemudian tambang batu bara itu akan mengekstraksi batu bara misalnya 1 tahun itu katakanlah misalnya 5 juta ton. Dari 5 juta ton itu dana jaminan pemulihannya berapa? Kalau misalnya 5 juta ton itu misalnya 1.000 hektar katakanlah misalnya. Jadi untuk memulihkan 1.000 hektar itu dana jaminannya itu harus sudah dimasukkan di dalam dibayarkan kepada pemerintah. Untuk apa? Untuk berjaga kalau misalnya nanti perusahaan itu tidak mampu melaksanakan kegiatan reklamasi pasca tambang. Itu misalnya untuk sektor hutan. Insentifnya ada misalnya penerapan pajak, distribusi, pinjam lunak dan seterusnya. Nanti perusahaan itu tentunya akan punya kemampuan untuk melakukan reklamasi bekas tambang, apakah dengan revegetasi, penanaman ulang, dan lain sebagainya. Nanti paling tidak, walaupun tidak akan kembali seperti semula, kondisi tutupan vegetasinya akan mengalami peningkatan lah setelah selesainya tambang itu beroperasi. Kemudian apa bedanya pajak dan restribusi? Nah, paling penting ya, kalau pajak itu adalah diambil oleh pemerintah tidak pandang bulu ya. Kalau misalnya Anda punya motor, mau kaya mau miskin, semua diambil pajak. Tapi kalau retribusi sesuai kepentingan. Kalau orang kaya masuk kawasan wisata ya dia bayar. Kalau orang miskin ya nggak masuk ya nggak harus bayar gitu ya. Walaupun dia ini tidak harus bayar. Jadi kalau retribusi itu kalau pajak itu masuk ke pendapatan negara dalam hal ini kewajiban, tapi kalau retribusi itu berdasarkan kepentingan si pemanfaat lingkungan. Jadi saya mau masuk ke air terjun, saya harus bayar karena saya ingin mendapatkan kenyamanan. Itu contohnya ya. Jadi retribusi itu nanti fungsinya kalau pajak fungsinya lebih luas untuk gaji pegawai, untuk transportasi dan lain sebagainya. Tapi kalau retribusi itu pendapatannya itu harus digunakan untuk peningkatan fasilitas di lokasi itu. Jadi kalau lokasi wisata itu retribusinya misalnya 2.000, paling tidak yang 1.000 itu harus digunakan untuk rehabilitasi di kawasan itu gitu ya. Tapi kalau pajak enggak, pajak tuh masuk ke negara semua nanti terserah. Mau dipakai untuk bayar utang, dipakai untuk bayar gaji pegawai dan seterusnya itu pajak itu lebih global gitu ya. Dan sifatnya itu adalah semua orang yang mempunyai objek pajak itu kena pajak. Kalau yang retribusi kan enggak semuanya ya, tergantung dari kita ingin kemana gitu ya. Ini contohnya pajak adalah pajak air, permukaan ya, kemudian ada kualitas air ya, nilai perolehan air dan sebagainya. Jadi ini juga harus kalau di kita di Lampung misalnya kalau Anda punya perusahaan atau punya hotel, ngambil air tanah itu kena pajak, air permukaannya, air tanah.
Itu juga harus dilihat. Kemudian retribusi, yang selain retribusi sampah, terminal, tempat wisata, dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan PDRB atau pendapatan domestik regional bruto, ya, atau pendapatan domestik bruto lah ya. Ini ada sektor periklanan, pengelolaan dan perbaikan, ada PDRB coklat, ini tidak memperhitungkan kerusakan sumber daya alam. Kemudian kalau sudah memperhitungkan kerusakan sumber daya alam, kita sebut sebagai PDRB semi hijau ya. Jadi dihitung setiap sektor yang dihitung sumber daya alam yang tidak terbaharui. Ya. Kalau PDRB hijau ini kita memperhitungkan degradasi. Jadi kalau kita ingin mengubah hutan menjadi lahan pertanian, itu degradasinya harus sudah kita hitung berapa rupiah. Jadi nanti pendapatan PDRB ini sebenarnya kecil. Jadi tadi kalau misalnya hutan produksi, kasus yang baru nanti di Lampung Timur, saya menjadi timnya, itu diubah menjadi bendungan 250 hektar, jadi lahan genangan. Kira-kira berapa kerusakannya? Karena tergenang, maka tadi fungsi ekologinya atau fungsi penghasil oksigen dan penyerap polutan itu akan hilang misalnya. Itu kita hitung berapa. Kemudian berapa keuntungan kalau itu digenangi misalnya. Berapa misalnya lahan pertanian yang bisa dialiri irigasi karena lahan kehutanan tadi terendam. Itu adalah PDRB. Jadi sebenarnya tidak banyak kalau kita menghitung pengurangannya nih. Nah, sekarang pemerintah kan tidak menghitung pengurangan dari kita melakukan perubahan-perubahan apakah tutupan hutan, tutupan vegetasi lain sehingga nanti seolah-olah kita mendapatkan keuntungan dari irigasi saja 16.000 hektar itu hasilnya sekian-sekian, tapi tidak menghitung pengurangannya. Tadi ada 250 hektar lahan kehutanan yang terendam, itu harusnya dihitung ruginya berapa? 250 misalnya kalau dikalikan kerugian kebakaran itu 20 miliar, ini karena bukan kebakaran, 10 miliar berarti ada 2,5 miliar gitu ya kerugiannya. Sorry berapa itu? 2,5 triliun kerugiannya karena terendamnya 250 hektar sawah atau tanian. Nah, sehingga pendapatan dari irigasi tadi dikurangi itu kita sebut sebagai PDRB hijau. Di PDRB hijau itu sudah menghitung kerusakan yang terjadi akibat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat. Itulah kita sebut sebagai pendapatan domestik regional bruto hijau. Hijau artinya itu sudah memperhatikan perbaikan kondisi lingkungan. Yang paling sering kita lihat. Ini contoh jasa lingkungan. Saya kira nanti di kuliah Jasling sudah sering saya sampaikan. Contoh di Jawa Barat ya, antara kota Cirebon dengan Kabupaten Kuningan, sumber daya air. Ini penutupnya adalah seperti ini, bahwa pembangunan adalah proses peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun di lain sisi juga ada dampak negatifnya ya. Kemudian instrumen ekonomi didesain untuk mempengaruhi kebijakan produksi melalui mekanisme harga. Jadi untuk mengerem lah ya, mengerem eksploitasi yang berlebihan. Dan Undang-Undang 23 secara eksplisit sudah menyebutkan instrumen ekonomi bagi pembangunan sumber daya alam ya, pengembangan termasuk di dalamnya dan instrumen ekonomi merupakan pelengkap bagi instrumen command and control dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalamnya juga ada kehutanan, berdasarkan tipologi ada 3 tipe. Kemudian pengelolaan berdasarkan lingkungan adalah salah satu cara untuk menginternalisasi eksternalitas tadi ya. Jadi menghitung biaya pengolahan limbah sebagai biaya produksi. Kemudian yang ketujuh adalah tercapainya tujuan pengolahan sumber daya lingkungan yang berlebihan, maka internalisasi dampak lingkungan dalam setiap kegiatan sangat diperlukan. Jadi sangat penting kita menerapkan instrumen ekonomi termasuk di dalamnya untuk kegiatan pembangunan kehutanan. Atau yang paling klasik adalah HPH itu menyetor dana reboisasi. Dulu dana reboisasi ada berapa puluh triliun digunakan oleh Presiden Habibie untuk membuat pesawat CN235. Nah, dananya sangat banyak ya. Karena kita bisa bayangkan hampir hutan produksi kita tuh hampir mungkin 50 juta hektar di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua ya. Dan itu secara umum digunakan oleh HPH. HPH itu harus setor namanya dana jaminan reboisasi DR, dana DR. Nah, itu salah satu instrumen ekonomi. Jadi kalau dia tidak setor itu tidak boleh menebang pohon gitu ya. Walaupun itu bukan pendapatan negara ya, tapi itu adalah instrumen ekonomi untuk mengurangi laju kerusakan budaya hutan. Saya kira demikian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.